Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afriza Hayati, guru geografi di SMA Negeri 1 Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan praktek baik pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas yang sudah saya angkat. Berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Sebagai guru, saya memfasilitasi kebutuhan peserta didik saya sesuai dengan kebutuhannya. Karena peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Di mana siswa tersebut terlihat berbeda kemampuan dan minatnya terhadap materi yang saya ajarkan. Saya membagi siswa pada 3 bentuk penugasan di kelas, yaitu berupa platform berbasis web, platform berbasis digital, dan media gambar. Jelasnya pembelajaran ini, mari ikuti saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, kami dari kelas 11 IPA 1 siap menerima pelajaran dari Ibu. Siap kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya anak ibu silakan berdoa dulu ya. Cepat duduk, siap. Hormat pada ibu guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Oke, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Amanda Fitriani, hadir Bu. Tiara, Hadir, Bu. sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, materi kita yang minggu lalu kita sudah membahas tentang poros maritim, yaitu Indonesia sebagai poros maritim. Sekarang ibu tanya dulu, siapa yang bisa? Kenapa negara Indonesia disebut sebagai negara poros maritim? Ayo, oke, mana silakan? Karena Indonesia merupakan negara yang wilayah lautnya lebih besar. Anak ibu, KD kita hari ini yaitu kita membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak ibu mempelajari ini, anak ibu nanti bisa menjelaskan sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik itu Indonesia bagian barat, bagian tengah maupun bagian timur. Ibu, silakan anak ibu amati gambar ini. Sesuai dengan judul kita tadi, KD kita adalah ibu membahas tentang sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sesuai dengan gambar peta yang ibu tampilkan ini, silakan anak ibu lihat dan perhatikan, dan apa yang dapat anak ibu simpulkan dari gambar ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan gambar di depan? Oke, bagus, silakan Lara. Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Bagus. Oke, 30 menit sudah kita lewati ya. Siapa yang pertama sekali menampilkan hasil kelompoknya? Ayo, Kelompok 3, Bu. kelompok 3. Perhatikan, nanti boleh mengajukan pertanyaan maupun jawaban. Siapa? Diskusikan yaitu dalam bentuk gambar, yang dimana yaitu persebaran flora di Indonesia dan fauna di Indonesia, dan terdiri dari 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat terdiri dari Kalimantan, Sumatera. Oke, bagus sekali ya. Untuk penampilan kedua kelompok berapa? Oke,
kelompok 5 lagi ya, kelompok yang terakhir ya. Kelompok 5 yaitu mengerjakan tentang peta konsep. Nah, anak ibu silakan lihat HP-nya masing-masing. Itu tadi sudah dikirim lewat WA group. Itu ya pembuatan peta konsep dengan menggunakan Canva. Flora adalah tanaman atau segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Dulu untuk kelompok 5. Bagus sekali peta konsepnya. Sekarang bisa kita simpulkan bersama materi kita ini. Dari sepanjang pembelajaran kita tadi, mulai tampilan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, tentu anak ibu sudah banyak ya materi yang ada di kepalanya atau yang kamu pahami. Sekarang ibu tes dulu. Nah, coba jelaskan ibu penyebab faktor yang menjadi penyebab sebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata. Coba tunjuk tangan. Ayo, cepat. Siapa yang bisa? Itu ada 4, yaitu jenis tanah, iklim, topografi, dan makhluk. Oke, bagus. Ya, dari presentasi tadi ada 2 pertanyaan, semuanya terjawab dengan benar. Sekarang kita simpulkan bersama materi kita hari ini. Nah, sebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa itu pengertian flora tadi? Segala tumbuhan. Macam tumbuhan yang ada di muka bumi. Sementara kalau fauna, nah, setelah itu faktor yang sangat mempengaruhi atau sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada berapa tadi? Di antaranya oke, masuk kita ke sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Di mana sebaran flora dan fauna di Indonesia ada 3 wilayah. Yang pertama Indonesia bagian mana? Indonesia bagian barat, wilayahnya apa saja? Bali. Oke, bagus. Indonesia bagian tengah? Dan Maluku. Sementara Indonesia bagian timur? Oke, bagus ya. Untuk materi kita hari ini itu bagus sekali. Anak ibu harap tidak ada lagi yang tidak memahami tentang sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, anak ibu untuk tugas di rumah silakan anak ibu buatkan ibu peta sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia beserta gambar. Nah, untuk materi kita selanjutnya kita akan membahas lagi tentang sumber daya alam. Jadi anak ibu sudah boleh ya mencari sumber-sumbernya atau melihat-lihat yang berhubungan dengan sumber daya alam. Selesai sudah ya pertemuan kita hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Kita simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelas. Bahagia, saya Afriza Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.